Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memberikan contoh terkait dengan aksi nyata keragaman peserta didik. Nah, sebelum kita membuat aksi nyata keragaman peserta didik ini, Bapak Ibu, kita perlu untuk melihat rambu-rambu yang ada di aksi nyatanya. Di sini kita lihat. Nah, aksi nyata untuk keragaman peserta didik ini Bapak Ibu, ini berupa rancang ringkasan, yaitu bisa berupa poster, bisa berupa mind map, infografis, atau notulensi kreatif ya. Jadi bentuknya ini ya, berupa poster, mind map, infografis, atau notulensi kreatif. Nah, di dalam poster tersebut, misalkan kita pilih poster lah, di dalam poster tersebut itu harus mencantumkan ini ya. Jadi yang kita bahas itu terkait dengan pemahaman baru apa yang Anda dapatkan, kemudian bagian mana dari konsep keberagaman peserta didik yang paling menantang, yang ketiga hal lain apakah yang ingin Anda pelajari lagi terkait dengan keragaman peserta didik dan akomodasi yang layak. Nah, ini semua harus terangkum ke dalam poster. Misalkan kalau kita pilih berupa poster ya aksi nyatanya. Dan juga nanti di sini dituliskan rancangan rencana aksi nyatanya terkait konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi layak, yaitu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk dapat menjadikan peserta didik berpartisipasi secara aktif di kelas. Nah, bagaimana contohnya? Nah, sebelum ke situ, kalau memang kita buat untuk yang ini adalah aksi nyatanya ini kita buat juga di jurnal, maka kita harus membaca juga untuk rambu-rambu yang ada di jurnalnya, selain di aksi nyatanya ya. Jadi di jurnalnya sini harus menyertakan apa? Ternyata di sini harus menyertakan umpan balik dari rekan sejawat, baik peserta didik, guru, atau mitra lain ya. Jadi harus ditambah itu kalau memang di-upload di jurnal ya. Jadi selain bentuknya poster harus mencantumkan umpan balik. Nah, begini Bapak Ibu untuk bentuknya ya. Seperti ini. Jadi kita buat covernya seperti ini, jurnal pembelajaranku, aksi nyata keragaman peserta didik, apakah implementasi lebih bernilai daripada teori. Lah, kita itu nanti akan menjawab ini, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak. Nah, di sini sudah saya beri jawaban seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti ini kita ringkas kalau memang bentuk poster. Nah, ini kan jawaban saya secara panjang lebar. Nanti kita ringkas kalau memang dibentuk dalam bentuk poster ya. Nah, kemudian di sini kan jenis-jenis keragaman. Ada keragaman dari gaya belajar dan tipe kecerdasan. Ini ada verbal linguistik, naturalis, auditory, kinestetik dan lain sebagainya. Terus keberagaman dari sisi kebutuhan khusus. Nah, ini yang kita dapatkan kan ya. Nah, setelah itu akomodasi yang layak ini apa saja? Di sini kan ada ya penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, bagian manakah dari konsep keberagaman peserta didik yang paling menantang? Nah, di sini sudah saya jelaskan panjang lebar. Nanti kita ringkas. Nah, sehingga nantinya berbentuk poster begitu ya. Kemudian hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan keragaman peserta didik? Nah, seperti ini sudah saya jawab panjang lebar, nanti juga kita ringkas karena nanti bentuknya poster ya. Terus ini rancangannya, rancangan terkait dengan konsep keragaman peserta didik dan akomodasi yang layak dapat menjadikan peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif di kelas. Ini ada 8. Nah, semuanya ini nanti kita bentuk dalam bentuk
poster Bapak Ibu. Nah, ini saya jadikan seperti ini, nanti bisa diberi gambar-gambar dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini tadi pemahaman baru yang saya dapatkan, terus hal apa yang ingin saya pelajari, terus tantangannya apa yang dihadapi, terus rencana tindakan untuk mendukung keberagaman. Jadi ini wajib ada ya. Karena tadi memang di aksi nyatanya seperti itu pertanyaannya ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kalau memang nanti dibuat di jurnal, dimasukkan ke jurnal, maka perlu ditambah, misalkan ditambah refleksi ya. Setelah melakukan aksi nyata ini, apa yang kita dapatkan, tantangan apa yang kita dapatkan ditulis di refleksi. Kemudian di sini kita berikan umpan balik dari siswa atau rekan sejawat kita, guru, ataupun kepala sekolah boleh ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, atau bentuk yang lain. Ini misalkan ini ada contoh ini ya. Ada contoh misalkan bentuk poster juga. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ini ada dari teman kita ya yang membuat tugas. Ini bisa kita jadikan acuan juga. Nah, bentuknya seperti ini ya. Aksi nyata modul 3 topik 1 berbentuk poster seperti ini ya. Nah, berbentuk poster seperti ini. Nah, ya, jadi bentuknya seperti ini. Ini tetap menjawab tadi kan, sama dengan saya tadi, pemahaman baru yang didapat apa di sini ya. Kemudian akomodasi yang layak itu apa di sini ya. Terus bagian yang menantang itu apa saja. Nah, terus yang selanjutnya yaitu refleksi. Terus di sini nanti ada berupa umpan balik ya. Tapi di sini rancangannya belum ada ini ya. Jadi demikian Bapak Ibu untuk topik 3 itu bisa berbentuk poster, mind map, infografis dan lain sebagainya ya Bapak Ibu yang sudah dijelaskan tadi bentuknya ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.